Oke, terima kasih Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan tentang materi kita pada siang ini tentang praktek coaching. Uh, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan akan menjadi coach dan Pak Marwan sebagai coach. Betul Pak ya? Betul, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Marwan. Senang bertemu dengan Pak Marwan. Alhamdulillah saya lihat dalam keadaan sehat walafiat dan wajahnya penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan uh, rasa optimis pada hari ini. Luar biasa Pak Marwan. Terima kasih. Ya, Pak Henry, Oke, sama-sama, Pak Henry. oke Pak Marwan. Uh, Sekali lagi senang berjumpa. Kira-kira apa ini yang akan kita bicarakan pada siang ini? Mungkin boleh kita saling berbagi atau gimana tentang perasaan ataupun ada masalah-masalah yang mungkin bisa kita selesaikan bersama Pak Marwan atau gimana boleh diceritakan? Silakan Pak Marwan. Iya, baik Pak Henry. Terima kasih Pak atas kesempatan saya bertemu Bapak pada hari ini. Saya rasa luar biasa. Jadi saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya anggap ini menjadi sebuah permasalahan, dan permasalahan ini ya tentu harus diselesaikan Pak. Baik Pak. Kami di sekolah ini Pak, Uh, kami punya ada satu anak uh, berkebutuhan khusus atau ABK. iya. Harusnya anak ini kalau saya lihat dia harus sekolah di sekolah inklusi Pak. Nah, tapi kan saat ini sekolah kita ini tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Oh ya. Jadi sekarang anak ini sudah duduk di kelas 9. Ya. Jadi selama ini Pak, Ya. mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, ini anak Iya. ini sama sekali kalau untuk kognitifnya kita tidak bisa mengharapkan. Iya. Jadi sepertinya selama ini masih terabaikan, seolah-olah anak bersekolah di sekolah kami selama ini ya datang ke sekolah kemudian pulang seperti tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya terpikir Pak, jadi kira-kira sepertinya ini kalau menurut saya ini masalah gitu. Seharusnya anak ini kan betul Pak ya. Tetap mendapatkan ini Pak, tetap mendapatkan haknya sebagai murid yang ada di sekolah Pak. Jadi begitu Pak Henry. Oh ya Pak, terima kasih. Luar biasa apa namanya yang dihadapi oleh Pak Marwan, kemudian umumnya guru-guru di sana. Saya sudah mendengar keluhan dari Pak Marwan tentang masalah murid yang memiliki kebutuhan khusus terhadap apa namanya di sekolah Bapak. Tadi Bapak menyampaikan ya seharusnya menurut Bapak ini ya, menurut Bapak seharusnya dia sekolah di sekolah inklusif, tetapi anak ini sudah bergabung di sekolah Bapak menjadi sekolah apa namanya bersama dengan teman-temannya. Saya sangat apa namanya sangat bangga dengan apa yang Bapak sampaikan ini, sehingga sangat apa namanya sangat tertarik untuk dicarikan solusi gimana untuk memenuhi kebutuhan murid-murid, termasuk kebutuhan murid yang memiliki apa namanya itu kebutuhan khusus. Jadi setelah Bapak sampaikan begitu, kira-kira sejauh ini apa yang sebenarnya yang ingin Bapak harapkan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus ini? Kira-kira gimana Pak pandangan Bapak ke depannya atau gimana? Apa yang Bapak inginkan terhadap anak kebutuhan khusus ini? Iya. Iya Pak, betul Pak. Jadi sebenarnya yang saya harapkan dari anak ini tentu dia harus mendapatkan juga apa yang menjadi hak-haknya kan Pak di sekolah. Iya betul ya.
apa yang menjadi haknya ya. Salah satu yang menjadi hak anak itu, hak murid di sekolah adalah bagaimana dia mendapatkan paling tidak ada dari 3 aspek itu Pak. Ada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian saya mengharapkan juga adanya semacam apa namanya kesamaan pikiran antara guru-guru yang ada di sekolah. Dalam hal ini ya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian di sini juga Pak, masalahnya juga kan tidak ada juga keahlian khusus di sekolah Pak. Jadi ya harapannya mungkin ya paling tidak mungkin dari dinas atau apa adalah semacam pelatihan atau apa mungkin untuk guru-guru. Betul Pak ya. Kemudian juga apa namanya harapan saya tentunya bagaimana sekolah ini walaupun memang kita bukan sekolah inklusi tapi ya bisa paling tidak bisa memberikan pendekatan lah Pak kepada anak tersebut sehingga anak itu ya tidak hanya datang ke sekolah tapi dia juga mendapatkan apa yang harusnya didapatkannya Pak. Itu Pak. Benar Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas ininya gambaran tentang masalah anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak. Kira-kira sejauh ini sudah seperti apa perlakuan guru-guru terhadap anak yang berpendidik, anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah Bapak? Artinya kira-kira sudah apa yang dilakukan selama ini? Boleh diceritakan Pak, mana tahu itu sebagai apa namanya dorongan untuk melihat keadaan terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Oke, baik Pak. Jadi selama ini ya saya bukan menyampingkan guru-guru yang lain. Betul tapi Pak ya. Saya merasa ini suatu yang harus ya kita harus berlaku adil kan Pak. Betul jadi, ya. Jadi selama ini paling kalau yang saya lakukan itu ya bagaimana saya mengajak dia berbicara. Baru batas itu Pak. Sementara seperti misalnya menggali bakat dan minat itu belum dilakukan. Itu gitu Pak ya. Oke Pak, luar biasa. Saya sangat setuju dan sangat terharu dengan tindakan yang dibuatkan oleh pihak sekolah bagi murid yang memiliki kebutuhan khusus. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tetap diberikan kesempatan untuk belajar seperti anak yang normal. Untuk menjunjung tinggi rasa keadilan, saya sangat setuju Pak. Itu sangat luar biasa dan harus kita memang betul-betul kita terapkan terhadap dunia pendidikan. Tidak ada memandang dari sisi lain, apalagi masalah murid, sesuai dengan pemikiran KHD yang sudah kita pelajari bahwa semua murid harus memiliki kesempatan untuk belajar bahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ada rupanya di sekolah Bapak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, yang hal ini memang betul-betul luar biasa di sekolah Bapak itu sudah menjunjung tinggi sikap keadilan dan kebersamaan, kemudian keberpihakan kepada murid. Saya sangat setuju itu Pak. Oke, selanjutnya Pak untuk apa namanya untuk ke depan ini kira-kira hal apa yang terbaik menurut Bapak agar agar kebutuhan agar murid yang memiliki kebutuhan khusus ini bisa dimaksimalkan di dalam hal penerapan proses pembelajaran. Kira-kira bisa diceritakan Pak, menurut Bapak gambarannya untuk hal ke depan ini? Iya Pak Henry. Jadi menurut saya Pak ini suatu hal yang mendesak juga untuk dilakukan mengingat murid ini sudah kelas 9 Pak. Betul Jadi Pak, ya. Rencana saya Pak dalam waktu dekat ini akan mengusulkan ke kepala sekolah untuk melakukan rapat Pak. Rencana melakukan rapat terkait masalah ini. Kemudian setelah itu nanti kami akan mencoba memberikan asesmen Pak. Asesmen betul-betul kita lihat bakat minat anak ini sebenarnya seperti apa. Jadi dari asesmen itu nanti kalau sudah kita lihat bakat
minatnya, baru kita bisa memberikan kira-kira bidang apa sebenarnya yang apa namanya yang patut kita berikan, Pak. Nah, Oke. kemudian ya selanjutnya tentunya setelah itu nanti kami akan membuatkan ini sebuah program di sekolah tentunya karena memang anak ada kan, Pak. Nah, Iya. jadi begitu saya kira Pak Henry. Oke, Pak, luar biasa Pak atas gambaran tentang murid yang berkebutuhan khusus ini seperti apa akan diperlakukan untuk masa-masa yang akan datang. Tadi Bapak sudah sampaikan gambarannya, prioritas utama barangkali akan melakukan asesmen diagnosis awal terhadap kebutuhan-kebutuhan yang perlu diberikan pendekatan terhadap pembelajaran yang sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus. Luar biasa Pak. Kemudian yang kedua juga tadi saya sangat tertarik bahwa itu akan dilakukan koordinasi dengan dinas terkait bagaimana agar proses pendidikan terhadap berkebutuhan khusus ini disamakan dengan murid yang memiliki kebutuhan biasa. Seperti itu Pak Marman ya, luar biasa Pak. Kemudian dalam hal itu setelah ini Bapak sudah sampaikan ini bahwa ada kendala, kemudian sudah menceritakan solusi-solusi yang barangkali yang akan dikerjakan untuk kedepannya, kemudian sudah menceritakan tindakan-tindakan sebelumnya. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira menurut penilaian Bapak ini setelah Bapak memiliki rancangan yang sangat luar biasa tadi, kira-kira posisi itu nanti kalau kita berbicara tentang hasil itu kira-kira di angka berapa itu Pak? Kira-kira yang ingin Bapak harapkan itu? Iya Pak, jadi kalau sekarang mungkin dengan apa yang sudah pelan-pelan saya lakukan, mungkin levelnya itu di level 3 atau 2 Pak. Oh gitu nanti, Pak ya. Pak, paling tidak Pak, paling tidak di level 6 jadilah Pak. Oh ya, luar biasa Pak ya. Ya. Terima kasih, itu sudah sangat luar biasa dengan ada target-target yang sudah direncanakan, kemudian persiapan-persiapan yang matang, insya Allah ya bisa kita penuhi sehingga dapat mencapai level yang lebih sempurna gitu ya Pak ya. Iya Pak. Betul. Oh, terima kasih Pak. Wah, memang hal yang sangat menarik untuk dicarikan solusi tentang apa yang menjadi tantangan di sekolah Bapak ini. Saya sangat setuju Pak itu untuk agar cepat disegerakan. Kemudian setelah Bapak mengetahui tentang masalah ini, kemudian sudah mencarikan solusi yang akan yang akan dilaksanakan untuk di hari kemudian, barangkali saya hanya dapat memberikan memberikan dukungan. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Itu yang pertama dan sangat luar biasa. Artinya Bapak sudah menyampaikan semua keluhan, kemudian sudah menyampaikan juga kegiatan yang dilakukan dan yang datang juga sudah menyampaikan, sehingga harapannya bisa menjadi maksimal di angka 10 gitu kira-kira Pak ya. Oke. Jadi ya. Jadi untuk sekarang setelah kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini Pak, dengan coaching ini, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak? Maksud saya itu, apakah ada unsur kemanfaatan ataupun sisi negatif ataupun sisi positifnya dari apa yang Bapak sampaikan kepada saya tentang kegiatan coaching ini? Baik Pak. Ya. Dari tadi apa yang sudah saya sampaikan ke Bapak, kemudian bagaimana tadi Bapak juga bisa membimbing saya sehingga artinya solusi-solusi ya akan segera kami lakukan. Paling tidak Pak, paling tidak saat ini kan kepala sekolah berada di luar kota Pak, jadi setelah kepala sekolah pulang ke sekolah langsung nanti saya akan sampaikan rencana ini, kemudian nanti kami akan buat rapat.
Oke Terus Pak, luar biasa. terus tentu kalau seandainya seperti harapan, kemudian apakah ada sisi positif atau negatif? Kalau menurut hemat saya, Iya, ini adalah salah satu cara kita bagaimana kita bisa memposisikan murid ini setara dengan yang lain gitu. oke Artinya Pak, iya iya. sesuai yang Bapak sampaikan tadi, seperti Sophie Iya, HD tadi, iya, bahwa ya murid-murid ini dia harus sesuai dengan ininya Pak, harus sesuai iya, dengan kodratnya gitu, iya, betul betul, iya. kodratnya. Jadi itu Oke, Pak, kalau masalah positif saya yakin iya, ini iya. akan sekali. Oke Pak. Tujuan akhir kita kan murid Pak, jadi ya Nah, mudah-mudahan nanti ini akan bermanfaat, ada kemanfaatannya bagi murid sendiri dan juga ada kemanfaatannya bagi sekolah. Paling tidak sekolah mempunyai pengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Mana tahu suatu saat kami mendapatkan lagi, jadi kami sudah bisa akan mengambil langkah-langkah seperti apa yang harus kami lakukan dan kami buat di sekolah, Pak. oke Pak, luar biasa Pak atas ininya, atas penyampaiannya, dan itu sangat merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi pelajaran untuk saya sehingga kita bisa bersama-sama menerapkan apa yang Bapak rencanakan tadi. Kemudian Pak, ya sebelum kita tutup Pak, saya ingin bertanya juga ini sedikit. Kira-kira setelah Bapak sampaikan masalah ini, sudah menceritakan atau istilah katanya sudah curhat dengan saya, gimana kira-kira perasaan Bapak saat ini? Ya, alhamdulillah Pak, biasa karena ini kan merupakan sebuah beban yang ada dalam pikiran saya bagaimana masalah ini bisa teratasi. Jadi dengan sesi coaching kita saat ini, saya mempunyai kekuatan Pak, semakin yakin melaksanakan ini secepatnya gitu, dan dengan berkolaborasi tentunya dengan guru-guru. Oke Pak, terima kasih. Saya juga berharap begitu Pak. Istilahnya kita sama-sama memiliki harapan-harapan yang besar khususnya terhadap murid yang memiliki kebutuhan khusus. Oke Pak, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu datang ke ruang saya untuk saling berbagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang ini yang menjadi posisi sebagai coach Pak Marwan dan saya sebagai coachnya. Oke Pak. Oke. Baik. Atas sesi kita pada siang hari ini, saya berterima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita untuk bagaimana kita mempercakapkan coach dalam sesi ini. Oke, baik Pak. Oke Pak. Pak Henry. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, sepertinya kalau saya lihat siang ini Pak Henry begitu cerah dan ceria gitu. Iya Pak, itulah setelah jumpa dengan Bapak saya kepingin mau menceritakan semua ini Pak. Makanya saya sengaja menghadap Bapak ini. Iya, betul Pak Henry. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang bisa kita percakapkan ini Pak? Waduh, terima kasih lah Pak atas waktunya. Saya jadi malu juga sih, tapi karena ini sudah menjadi pemikiran saya dan selalu hadir di pikiran saya, maka saya sengaja ingin mencari solusi lah Pak dari Bapak. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Begini Pak, akhir-akhir ini memang saya banyak dapat pekerjaan khususnya di sekolah. Apalagi di bulan Agustus ini Pak, saya terus terang gimana lah ya Pak ya, di sekolah diberikan amanah menjadi pengurus barang, kemudian ditambah lagi di luar saya diamanahkan juga sebagai ketua panitia 17-an. Jadi ditambah juga dengan kegiatan CGP ini. Jadi Pak gini Pak, masalahnya ini, saya terutama dalam hal
di sekolah ini Pak. Saya kan sebagai pengurus barang nih. Jadi bulan ini memang bulan yang padat kegiatan aset, terutama bulan ini ada kegiatan sensus barang aset itu Pak. Yang menjadi masalah bagi saya itu Pak begini, saya kan baru lebih kurang 2 tahun di sekolah sekarang ini. Sebelumnya saya di sekolah lain dipindahkan ke sini. Namun pada saat kegiatan sensus ini Pak, yang utama itu adalah bagaimana mencari barang-barang sekolah, bukan mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Jadi kendalanya Pak, karena saya baru di sini, saya merasa warga guru baru yang belum tahu apa-apa, tapi tugasnya harus mencari mulai dari tahun 2001 begitu. Kira-kira boleh Pak kasih saling tukar pikiran. Oke Pak Henry, memang Pak, ya, kita sebagai guru ini kadang tugas kita itu bukan cuma mengajar tugas kita, tetapi selalunya kita ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang di luar tugas wajib kita oleh kepala sekolah. Betul, sebenarnya kita patut mensyukuri Pak, karena ini sebenarnya kan merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita. Iya. Jadi kalau saya tangkap tadi, saat ini Pak Henry merasa berat ya kan, terbebani. Betul Pak, ya. Terbebani oleh begitu banyaknya, baik yang tugas di sekolah maupun di luar sekolah, seperti panitia 17 Agustusan itu yang di luar sekolah. Sementara di dalam ini tadi, kalau di dalam sekolah itu ya ada sebagai pengurus barang. Betul Pak, ya. Kemudian kalau menurut Pak Henry nih, tadi kan permasalahan Pak Henry kan sepertinya gini, Pak Henry kan baru 2 tahun di sekolah itu, sementara betul Pak, ya. Kan barang itu harus ditarik dari beberapa tahun ke belakang, sehingga tentunya Pak Henry merasa agak repot karena betul, ya di saat itu kan Pak Henry tidak ada di sana, sementara sekarang jawab itu harus sampai di hari ini. Iya Pak. Iya. Jadi kira-kira nih Pak Henry, untuk ini apa yang sudah Bapak lakukan ini Pak? Oh iya Pak, terima kasih. Memang sih saya sudah melakukan dan mencoba-coba bagaimana agar pekerjaan ini tetap diselesaikan. Yang pertama itu Pak, saya coba seperti ini. Saya mencari guru-guru yang senior di sini, barangkali yang bisa mengetahui dan bisa membantu saya dalam hal sensus itu. Kemudian yang kedua, saya sudah juga berkomunikasi bersama dengan kepala sekolah agar agar diarahkan guru-guru bisa bekerja sama dan bisa istilahnya membuat tim khusus untuk pelaksanaan sensus ini. Kemudian yang ketiga Pak, juga saya juga telah berkoordinasi dengan bendahara BOS tentang barang-barang yang dibelanjakan, terutama yang ada kriterianya dengan aset-aset sekolah. Jadi untuk sementara Pak, baru seperti itu yang bisa saya lakukan. Namun saya merasa masih belum maksimal. Sampai saat ini pun terbukti bahwa sensus di sekolah saya ini masih terkendala. Kendalanya ya itulah, artinya masih saya sebagai guru yang baru belum memiliki modal yang cukup besar untuk mengatasi itu Pak. Itu kira-kira Pak. Iya, luar biasa yang sudah Pak Henry lakukan ya. Seperti memang perlu Pak Henry. Bagaimana kita bertanya kepada ini kan
ya tadi Pak Henry sudah melakukan bertanya kepada Iya, guru-guru betul. senior, kemudian Hmm, akan membentuk hmm, tim ya dalam hal ini. Kemudian hmm. juga Pak Henry berkoordinasi juga dengan bendara bos gitu. Kira-kira Betul Pak Pak ya. Henry dari yang Pak Henry ini kan ini, yang Pak Hmm, Henry apa ya. sudah ini, kira-kira berapa persen itu Pak Henry? Kalau rentang 1 sampai 10 itu berapa rentangnya? Oh iya Pak, karena ini baru baru beberapa minggu eh, sudah sudah dilakukan. Saya apa namanya itu Pak, di antara 4 dan 5 lah Pak, yang saya rasakan baru tercapai. Karena memang saya perhatikan, meskipun ada tim, kemudian ada arahan dari kepala sekolah, tetapi di lain hari saya melihat guru-guru itu apa ya, masih belum maksimal untuk ikut serta merta untuk mensukseskan sensus itu. Artinya masih ada, saya lihat, dikesampingkan. Artinya masih belum diprioritaskan bagaimana untuk mensukseskan itu Pak. Sehingga ya saya merasa angka untuk uh, berada di posisi 3 4 itu ya apa namanya itu Pak ya, masih lamban gitulah kira-kira Pak. Iya, iya Pak. Tapi apa yang sudah Bapak lakukan itu luar biasa Pak Hmm, Henry. Tentunya dalam hal ini dan iya, kita kan menginginkan angkanya itu di angka 10 ya Pak, yang betul maksimal. Pak ya. Iya. Oke Pak Henry. Kira-kira Pak Henry Iya. dalam hal ini uh, apa ini Pak Henry? Apa yang akan Pak Henry lakukan untuk mengatasi ini? Oh iya Pak, terima kasih. Saya memang sudah uh, mencoba untuk melakukan bagaimana mencari solusi yang lebih baik lagi. Uh, yang pertama yang ada dalam pikiran saya adalah ingin ingin apa namanya, me- melakukan pengenalan aplikasi terhadap guru-guru, aplikasi sensus ini, sehingga dapat bekerja sama, uh, bekerja sama dengan admin, begitu Pak. Artinya tidak saya sendiri yang akan melakukan penginputan data, tetapi guru-guru juga bisa menginput data sehingga proses pencapaian sensus di sekolah bisa maksimal tercapai. Kira-kira begitu Pak, yang ada gambaran di dalam pikiran saya untuk saat ini dan akan saya lakukan di masa yang akan datang. Iya, bagus sekali Pak Henry karena kan di Ya, saat ini kan Pak seperti yang Bapak sampaikan uh, tadi ya, kita kan ya uh, serba digital sekarang ya Pak, dengan betul Pak ya. aplikasi dan sebagainya. Ya Uh, mudah-mudahan apa yang Pak Henry rencanakan itu ya bisa membuahkan hasil dengan sebaiknya Pak. Kira-kira nih kapan nih Pak Oke Pak. Henry mulai melaksanakan ini? Ya, waktu dekat ini Pak, kalau bisa. Tadi sudah ada kegiatan bimbingan apa namanya, sensus di Dinas Pendidikan. Insya Allah setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, saya sudah mulai bersemangat ini, karena apa namanya, sugesti kemudian motivasi yang disampaikan oleh Pak Marwan, saya lebih lebih semangat lagi untuk bekerja. Kemudian ada harapan-harapan positif, sehingga bisa diselesaikan sensus ini Pak. Insya Allah waktu dekat ini, kalau bisa besok akan kita mulai Pak. Oke, baik Pak Henry. Mudah-mudahan Ya, dengan semangat yang tetap terjaga yang Pak Henry miliki, semua permasalahan ini bisa teratasi Pak. Mungkin itu amin saja Pak, Pak amin. Henry pada kesempatan kali ini. Ah, Uh, semoga apa yang kita percakapkan ini mempunyai arti Pak, mempunyai makna. Demikian Pak Henry. terima kasih Pak atas atas bimbingannya, motivasinya, sehingga saat ini saya merasa lebih lebih tenang, lebih lega dan lebih rileks, ringan, karena sudah menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran saya. Mudah-mudahan apa bimbingan Pak Marwan, kemudian arahan Pak Marwan bisa khususnya saya lakukan,
dan menjadi apa yang menjadi harapan saya dan guru-guru di sini menjadi tercapai. Begitu Pak. Terima kasih Pak Marwan. Oke ya, sama-sama Pak Henry. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.